Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kimia. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa fluoralkana. Nah, yang akan dibahas di sini adalah tata nama, isomer, reaksi, dan manfaat senyawa-senyawa fluoralkana. Namun di video kali ini atau bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang tata nama dari senyawa fluoralkana terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang senyawa fluoralkana, kita harus memahami dulu apa itu yang disebut sebagai gugus fungsi. Jadi, gugus fungsi adalah atom-atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa. Sebagai contoh, di sini ada senyawa etana, ya. Senyawa etana atau rumus molekilnya adalah C2H6. Nah, ini adalah senyawa alkana. Nah, salah satu gugus H di sini ya dapat digantikan oleh atom atau kelompok atom lain. Sebagai contoh, gugus H ini digantikan menjadi gugus OH, sehingga rumus molekulnya menjadi C2H5OH, dan senyawa ini mempunyai nama etanol. Nah, ternyata ketika etana berubah menjadi etanol, gugus OH ini berdampak besar pada sifat senyawanya, ya, baik sifat fisis maupun sifat kimia. Jadi etanol ini mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan etana. Nah, dalam hal sifat-sifat kimia atau pada saat reaksi kimia, gugus fungsi merupakan pusat reaktivitas. Perubahan biasanya yang terjadi pada gugus fungsi, sementara bagian lain dari molekul tidak berubah. Kalau pada senyawa alkana, biasanya yang berubah adalah gugus H-nya ini, ya. Bisa H di sini, bisa H ini, bisa H ini, bisa H ini, bisa H ini, atau bisa H ini. Sedangkan pada senyawa etanol, karena di sini ada gugus fungsi OH, maka ketika terjadi reaksi, pusat reaktivitasnya ada di gugus OH ini, ya. Jadi yang berubah biasanya gugus OH ini. Seperti itu. Nah, oleh karena adanya peranan yang sangat dominan dari gugus OH di sini, maka gugus pengganti OH ini disebut sebagai gugus fungsi. Ya. Nah, beberapa contoh gugus fungsi yang sudah ditemukan, ya, itu ada banyak sekali. Ini ada contoh banyak. Ini ada asil halida, ada alkohol, ada aldehyde, ada alkana, ada alkena, ada algona. Ini rumusnya, ya. Ini saya ambil dari web Wikipedia, nanti bisa saya mati sendiri. Ini ada contoh yang lain, ada amida, ada amina, ada senyawa azo, ya, ada amino, kemudian ini ada lagi ada karbonat, ada karboksilat, ya, ada sianat, ether, ester, haloalkana, dan lain-lain sebagainya. Di data ini saya ambil dari web Wikipedia, kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh dari gugus fungsi. Nah, tapi untuk pembahasan di kelas 12 ini hanya ada total 7 gugus fungsi yang akan kita bahas, yang intinya membentuk senyawa fluoralkana. Apa aja gugus fungsi yang akan kita bahas? Jadi gugus fungsi yang kita bahas hanya ada gugus fungsi X, ya, atau disebut sebagai haloalkana atau aldehyde. Kemudian ada gugus fungsi OH, disebut sebagai alkanol atau alkyl alkohol. Kemudian ada gugus OR atau alkoksialkana atau biasa disebut sebagai ether. Kemudian ada gugus CO, ini biasa disebut sebagai keton atau alkanon. Kemudian ada gugus COH atau alkanal atau aldehyde. Kemudian ada gugus COOH, ya. Ini bisa COOH, ya. Ini COOH atau biasa disebut sebagai asam alkanoat, ya. Asam alkanoat. Nah, bisa COOH. Jadi asam alkanoat atau asam karboksilat, dan yang lain nanti akan kita bahas adalah ester atau LCOF. Nah, ini adalah beberapa gugus fungsi yang akan kita bahas di bab kali ini. Hasilnya kita masuk bagaimana cara memberi nama atau tata nama senyawa dari
beberapa senyawa alkana. Yang pertama kita bahas tentang dari alkanol atau alkohol ya, dimana rumusnya adalah OH. Nah, nama IUPAC dari senyawa ini diturunkan dari nama alkana yang sesuai berdasarkan jumlah atom C dengan akhiran A diganti menjadi ol. Ya, contohnya ada CH4, ini namanya metana. Kemudian salah satu gusanya diganti menjadi OH, maka namanya menjadi metanol. Ya. Kemudian C26 namanya etana. Ketika C25 namanya adalah etanol ya. Ini dilihat dari jumlah atom C-nya. Kalau jumlah atom C-nya 1, maka kan awalannya adalah met. Oke. Kalau ketika jumlah atom C-nya 2, awalannya adalah et. Nah, jadi ketika C26 etana, C25OH karena mengandung gus OH, maka jadinya adalah etanol. Nah, jadi yang dimaksud L ini ya, itu adalah alkil ya. Dan ini kan CH3OH ya. Nah, ini L-nya, ini OH-nya. Ini L-nya, ini OH-nya. Jadi kalian nanti tinggal lihat jumlah C pada alkil ini berapa. Ya. Ini jumlah C-nya berapa. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan nama alkananya. Gitu. Nah, untuk posisi gugus fungsi, yaitu gugus OH ini ditunjukkan bila memungkinkan adanya isomer. Contohnya gimana Pak? Seperti ini. CH3, CH2, CH2, OH. Dengan seperti ini. Nah, kan perhatikan dua rumus itu ini sebetulnya kalau kita lihat ini mempunyai rumus molekul yang sama ya. C-nya 1, 2, 3, dan juga 1, 2, 3. H-nya adalah 3 tambah 2. 5 tambah 2, 7. Ya. Tambah 1, 8. Ini C. Juga H-nya adalah 3 tambah 1, 4. Tambah 1, 5 tambah 3, 8. Ini sudah 1. Ini sama sebenarnya. Nah, jadi kedua rumus untuk ini kalau kita mau tulis rumus kimianya, rumus molekulnya adalah seperti ini, C3H7OH. Nah, artinya dia adalah isomer. Nah, kalau misalkan memungkinkan adanya isomer, maka posisi gugus fungsinya harus disebutkan. Jadi untuk senyawa yang ini ya, karena jumlah C-nya 3, maka awalnya adalah prop, ya kan? Karena dia ada OH-nya berarti namanya propanol. OH-nya terletak di C nomor 1. Tuh. Inilah 1 propanol. Kalau ini jumlah C-nya 3, oh prop juga. Ada gugus OH-nya, oh propanol. Bedanya gugus OH di sini letak pada C nomor 2, ya kan? Dari sini 1, 2, 3 boleh, dari sini 1, 2, 3 boleh, sama saja ya. Dari sini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 sama saja. Jadi nama senyawa ini adalah 2 propanol. Nah, untuk aturan penulisan nama untuk senyawa-senyawa alkal yang bercabang itu sebetulnya sama dengan aturan penamaan pada senyawa alkana. Dengan atom C pada rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus fungsi OH. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Nah, perhatikan ya. Di sini ada sebuah rumus struktur. Kita tentukan rantai induknya yang mana. Nah, rantai induknya berarti yang mengandung gugus fungsi OH. Berarti ini adalah rantai induk. Ya, berarti ini adalah cabang. Nah, kemudian kita tentukan nomor atom C induk dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Sehingga
nama senyawa ini adalah 2 metil 1 propanol ya. Ini cabangnya adalah metil, terletak di C nomor 2. Kemudian nama rantai induknya itu adalah propanol ya kan, yang C-nya ada 3, berarti prop mengandung OH, berarti propanol. Tuh, letak bus OH-nya ada di C nomor 1. Ini namanya 2 metil 1 propanol. Itu begitu ya. Contoh lainnya gimana? Contoh lain. Contoh lainnya ada seperti ini. Nah, misal ada seperti ini, kita tentukan yang induknya adalah yang mana? Rantai ini adalah C yang terpanjang mengandung gugus fungsi. Berarti kan yang ini nih. Ya. Nah, ini adalah rantai induknya, kan? Kemudian kita tentukan nomor atom C induk dimulai yang terdekat dengan gugus fungsi. Ini gugus fungsinya ya, oh ya. Berarti nomor satunya dari sini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nama senyawanya adalah 3, 4 di metil 2. Kalau 5 apa? Penta. Jadi 2 pentanol. Begitu. Ya, ini cabang kan. Ini kan cabang nih. Ini cabang. Cabangnya kan metil ya. Metil ada 2, berarti di metil. Letaknya di nomor C. Letaknya di C nomor 3 dan C nomor 4, berarti 3, 4 di metil. Kemudian rantai utamanya adalah karena ada 5C maka penta atau H berarti menjadi pentanol. Gugus OH-nya terletak di atom C nomor 2. Ini namanya 3, 4 di metil 2 pentanol. Ya, itu adalah penamaan untuk senyawa alkohol yang bercabang. Jadi itu sama atau yang sama dengan nama senyawa alkana, hanya saja ini berfokusnya pada gugus fungsi ya. Berfokusnya adalah gugus fungsi. Jadi rantai induknya berarti rantai C terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Urutannya berarti juga yang terdekat dari gugus fungsi OH. Itu begitu. Nah, kemudian adalah nama lazim. Nama lazim senyawa ini atau senyawa alkohol adalah alkil alkohol. Pak, dari sini LOH ya. L ini adalah alkil. Nah, OH ini adalah alkohol. Jadi kan tinggal lihat aja hasilnya apa, kemudian diikuti kata alkohol. Contoh. Nah, berarti kan contohnya ya, sal ini CH3OH. Ini kan C-nya 1. Jadi dia metil alkohol. Metil alkohol. Kalau ini C2H5OH, itu namanya adalah metil alkohol. Kalau misalkan ini C-nya 3 kan, berarti dia propil alkohol. Nah, kalau ini kan C-nya 3 ya. C-nya 3 sama kayak ini, tapi bentuknya beda. Kalau ini bengkok, jangan lupa dikasih kata iso. Ya, namanya iso. Propil alkohol. Begitu. Kemudian kalau misalkan seperti ini,
C-nya ada 4, ini ada banyaknya, dan namanya adalah isotil alkohol. Yang ini jumlah C yang sama-sama 4, berarti butil juga ya. Ini bedanya peoknya di sini. Ini adalah sekunder butil alkohol ya. Perlu diingat ya bahwa kalau misalkan nama lazim atau juga disebut sebagai nama trivial, itu tidak ada istilah cabang-cabangan, tidak ada istilah penomoran. Jadi semuanya itu ya, ini berarti ya alkil nih, ini 3 ini 3, ini 4 ya, 4 ini ya dia adalah alkil. Nah, ini 1 ya alkil. Itu begitu. Ini nggak ada cabang-cabangan, nggak ada nomor-nomoran. Itu bedanya nama lazim dengan nama IPA ya. Nah, kemudian yang kedua adalah alkoksi alkana atau ether. Untuk nama iupaknya adalah alkoksi alkana ya, alkoksi alkana. ROL. Ini gugus alkoksi, ini gugus alkana ya. Jadi yang disebut alkoksi itu adalah gugus alkil terkecil ya. Kalau yang panjang itu adalah disebut alkananya. Contohnya adalah seperti ini, CH3, CH2O, CH3. Ini kan pendek nih ya, yang pendek jumlah C-nya adalah 1 kan. Nah ya, maka ini adalah alkoksnya, dan ini adalah alkananya. Nah, berarti namanya apa? Namanya karena ini jumlah yang alkoksi jumlah C-nya 1, berarti namanya adalah metoksi. Tuh. Nah, berarti nama senyawa ini karena alkoksi ini jumlah C-nya 1, berarti namanya adalah metoksi. Alkana di sini karena jumlah C-nya 2, berarti ada etana. Ini adalah metoksi etana. Nah, kalau misalnya seperti ini, namanya berarti apa? Yang pendek yang ini ya. Nah, ini yang pendek, ini gugus alkoksinya. Ya, ini adalah gugus alkananya. Karena alkoksinya ini ada 2 atom C, maka namanya adalah etoksi. Alkana di sini karena punya 3 atom C, maka namanya adalah propana. Jadi etoksi propana. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau gini karena sama-sama jumlah atom C-nya yang dikali ini ada 1 dikali dengan 1 ya, namanya sama aja ya. Boleh alkoksinya ini, boleh alkoksinya yang ini, nah sama saja yang dipilih ya. Nah, karena alkoksi dan alkana jumlah C-nya sama-sama 1, maka namanya adalah metoksi metana. Begitu. Jadi ingat, yang jumlah atom C-nya sedikit atau yang kecil dia menjadi gugus alkoksi. Kalau yang jumlah C-nya banyak dia jadi gugus alkana. Untuk nama lazim senyawa ini adalah alkil ether. Bagaimana? Karena ini, nah ini adalah alkil, ini alkil, ini adalah ether. Jadi namanya adalah alkil ether. Nah, jika gugus alkilnya sama, maka dioli suka tadi. Contohnya misalkan ini,
OCH. Nah, ini kan sama-sama CH3. Maka karena CH3 ini metil, namanya cukup dimetil ether. Tidak usah metil ether, tapi cukup dimetil ether saja. Kalau kayak gini misalkan C25O, C2H5O. Ini karena sama-sama C2H5, maka namanya adalah dimetil ether. Begitu. Nah, kalau Gus alkennya berbeda, urutan penulisan nama tidak sesuai urutan objek. Contohnya misalkan CH3, CH2, O, CH3 ya. Ini namanya boleh metil ethyl ether atau metil ether. Sama saja ya. Ini metil, ini ethyl. Jadi jangan sampai gagal fokus dengan jumlah saya akan gini ya. Ini berarti dianggap alkil, ini satu satuan alkil. Ini alkil, ini alkil. Karena LON. Jadi walaupun ini ini tuh sama artinya dengan C2H5O C2 CH sama kayak seperti itu. Kalau misalkan kayak gini C3 CH3 CH2 CH2O CH3 apa namanya adalah boleh metil propyl ether atau propyl metil ether ya. Kalau misalkan kayak gini nah yang sama ya CH3 tadi kalau yang peok namanya adalah iso ini namanya adalah metil isopropyl ya. Di serah isopropyl metil juga boleh. Itu adalah nama lazimnya untuk senyawa alkoksi alkana atau kata.